Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ku gembira kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena perlindunganmu. Ku berharap saat nanti kau taburkan rahmat-Mu. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam umat beriman yang ada di Paroki Santo Antonius Depa 2 Kali, umat beriman yang menjadi petugas istimewa di perayaan Ekaristi hari Minggu ini, serta seluruh umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang saya kasihi, pun siapapun umat yang ambil bagian dalam misa live streaming ini dalam line Facebook Komsos Paroki Kali. Hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa ke-21 di mana Yesus dinyatakan dirinya sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah sendiri dengan meminjam pernyataan atau kesaksian serta mulut Santo Petrus. Sehingga pantaslah kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh percaya dan mengikuti Yesus dengan seluruh ajaran-ajarannya. Salah satu kepercayaan itu kita nyatakan dengan tindakan iman senantiasa bersatu dalam perayaan Ekaristi Kudus. Maka marilah kita semua yang mengikuti perayaan ini bersyukur, berdoa dan saling mendoakan. Dan supaya kita layak untuk itu mengawalinya, mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tiga Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini bersama keluarga Reflika Sebae Kaligis bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang sudah diterima oleh keluarga. Terlebih bersyukur atas hari ulang tahun dari Bapak keluarga, hari ulang tahun yang ke-42 pada tanggal 12 Agustus dan hari ulang tahun dari anak terkasih Mikael Leonard Kasebae ulang tahunnya yang ke-16 pada tanggal 17 Agustus 2020. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dengan mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini, hati kami terarah kepadamu, sumber sukacita yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan warta kitab suci. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen puji syukur 816. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati.
sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah, sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, Haleluya 962. Haleluya, 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 haleluya.
Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan id dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan Paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di ruang gereja ini yang menjadi petugas istimewa, umat wilayah rohani Santa Monica, dan Dewan Pastoral Paroki bahagian bidang liturgi, serta tim Komsos yang saya kasihi. Hari ini Yesus bertanya kepada kita semua, menurut kamu siapakah aku ini? Biarpun tadi awalnya dia berkata, menurut pendapat orang siapakah aku ini? Tetapi saya menyoroti, menurut kamu siapakah aku ini? Logikanya adalah pertanyaan Yesus mengandaikan adanya pergaulan pribadi atau pertemanan pribadi antara Yesus dan kita, pribadi kita, dan itu diwakili oleh komunitas para rasul. Menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab dengan sangat benar, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Jawaban benar Petrus ini memberikan dua penegasan. Pertama, Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Penegasan ini hendaknya memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebenarnya Allah Bapa di surga meminjam mulut Petrus untuk memproklamasikan kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, bahwa Yesus
adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Efek dari penegasan ini, bagian kedua, Yesus juga memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepemimpinan bagi Petrus. Dikatakan, aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dua penegasan Yesus kepada Petrus dalam arti kepada bangsa manusia, kepada kita semua, manakala kita memang meyakini Yesus sebagai Putra Allah yang hidup, kita menjadi orang yang sebenarnya punya kepastian berbahagia. Dan kebahagiaan ini akan semakin terpelihara manakala kita membangun jemaat beriman di bawah kepemimpinan Santo Petrus, supaya kita tidak dikuasai oleh maut. Maut tidak akan mengalahkan kita. Karena itu dengan tegas Paulus dalam bacaan kedua suratnya kepada umat di Roma, dia menegaskan segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah, dan menuju kepada Allah. Sehingga logikanya segala sesuatu yang kita miliki hendaknya kita lihat sebagai rezeki, amanah, rahmat, gratia, pemberian dari Tuhan yang secara cuma-cuma, yang mudah-mudahan membuat kita semakin tahu bersyukur, dan rasa syukur ini hendaknya membangkitkan rasa persaudaraan kita sebagai sesama manusia yang siap bersaudara, siap bekerja sama, dan siap berbela rasa satu sama lain. Maka ironis kalau orang beriman kepada Yesus, hidupnya saling membenci, saling menjatuhkan, saling merugikan, dan saling mencurigai. Ironi. Maka saya mengajak kita semua untuk bertobat kalau kita masih mempraktekkan hidup sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus, tapi jauh dari sikap mental Kristus sendiri. Kalau kita hanya suka berbuat begitu, maka sebenarnya maut sudah ada di ambang pintu yang menghancurkan dan mematikan kita. Itu juga diingatkan pada bacaan pertama. Sebna, dia punya tugas kepemimpinan, diangkat dan dipindahkan kepada orang lain karena dia hanya memikirkan dirinya dan kesenangannya sendiri. Maka ini juga menjadi peringatan kepada kita semua. Jangan sampai harta, pangkat, jabatan menjadikan kita jauh, membuat kita jauh dari Allah dan jauh dari sesama. Membuat kita sombong, takabur, dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Sehingga orang lain harus dengar sama saya, harus ikut perintah saya. Tapi sebenarnya dengan kepemimpinan yang Tuhan percayakan, hendaknya kita selalu membangun persekutuan yang bersaudara untuk bekerja sama, saling memajukan dan saling menghidupkan. Karena apa? Petrus juga diingatkan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini juga menjadi salah satu sumber Alkitabiah Gereja Katolik, mengangkat salah satu upaya perbaikan dan pemurnian diri dari umatnya melalui sakramen pengampunan dosa. Yang harus kita lepaskan apa? Dosa, kelemahan, dan kebercacatan kita. Itu kita hendaknya lepaskan. Yang harus kita lepaskan apa? Keterikatan kita pada barang-barang dunia. Dan yang harus kita ikat adalah iman, harap, dan kasih. Iman kepada Yesus yang adalah Mesias,
percaya sungguh kepada Yesus yang adalah Mesias, yang kita jabarkan lewat ketekunan dan ketakwaan kita untuk berupaya mengikuti ajaran dan perintah-perintahnya. Harapan bahwa di tengah pesiarahan hidup kita yang disuasanai oleh dinamika ups and down, kita tetap percaya bahwa ada rancangan indah yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sehingga sekali lagi saya cuma ajak umat saya yang ada di rumah, biarpun Anda secara fisik tidak hadir di dalam gereja ini, ikutilah misa live streaming ini dengan imanmu, karena pasti ada harapan rancangan indah Tuhan untuk pribadi dan keluargamu sedang disediakan oleh Tuhan yang begitu mengasihimu. Sehingga jangan jauh dari Tuhan hanya karena keterbatasan fisik dan duniawi, tapi semakin dekatlah dengan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan keberdayaan kita. Yang ketiga, cinta kepada Tuhan dengan segenap jiwa, segenap budi, segenap akal, segenap hati dan segenap daya upaya kehidupan kita, dan cinta kepada sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan itu yang hendaknya kita tetap ikat, sehingga ketika kehidupan di dunia ini berakhir, Tuhan yang sudah menjadi pemimpin dan raja kita, yang dinyatakan dengan kebesertaan Yesus, Dia akan selalu berkata kepada kita, bagus sekali engkau hai hambaku yang setia dan bijaksana. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perkara-perkara kecil di paroki Santo Antonius de Padua Kali sedang diupayakan. Perkara kecil itu seperti apa? Kita membangun persekutuan yang saling bekerja sama setiap hari Senin dalam minggu berjalan, bekerja sama membangun cagar budaya Watu Pinantik. Maka lagi pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan, mari kita bekerja sama, karena bekerja sama itu indah di mata Tuhan. Apalagi bekerja sama karena disemangati oleh iman untuk menghidupkan satu sama lain. Sehingga mudah-mudahan kita jauh dari kelemahan manusiawi yang hanya mencari alasan untuk pembenaran diri. Apalagi kalau kita membekukan hati kita sehingga tidak ada lagi ruang ketersentuhan untuk peka melihat orang-orang yang sudah berjeri lelah untuk hal-hal bersama yang memajukan. Jangan terlalu egois dan jangan ukur-ukur tenagamu, karena tenaga itu datang dari Tuhan. Maka sangat indah kalau tenaga yang Tuhan berikan juga dengan rasa syukur engkau persembahkan sedikit untuk pemuliaan Tuhan lewat pengelolaan persekutuan umat yang kita sebut Paroki Santo Antonius de Padua Kali, yang di masa pandemi ini mencoba membangun sebuah ketahanan pangan agar boleh sebuah wilayah kita di paroki ini, karena rahmat dan berkat Tuhan, karena kekuatan dan ketakwaan iman kita, juga karena pengorbanan hidup kita, menjadi cagar kehidupan. Sambil mengucapkan terima kasih kepada banyak saudara yang setiap minggu berjumpa dengan saya di Watu Pinantik, saya juga di tempat ini masih mengetuk pintu hati Anda untuk sudi datang membangun persekutuan itu.
Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Tuhan tidak pernah tidur mencatat semua kebaikan, pengorbanan, jerih lelamu untuk hal-hal yang maju, berkembang dan menjadi berkat, bukan saja bagi dirimu sendiri tetapi bagi orang lain. Mesias, Kristus Mesias adalah yang diurapi. Dialah pemimpin kita yang pada zaman sekarang setelah Petrus dia membentuk hierarki di bawah kepemimpinan Paus yang membuat kita membangun persekutuan yang dilandasi pada ketaatan pada kepemimpinan. Maka ketaatan ini adalah meterai kelanggengan persekutuan iman kita yang dalam hal-hal kecil, dalam perkara-perkara kecil, gereja kita sementara tumbuh kembangkan lewat persekutuan-persekutuan wilayah rohani, kelompok kategorial, paroki-paroki yang dibawa kepemimpinan hierarki setempat, mengajak kita semua melakukan, mengikat hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang maju, hal-hal yang berkat. Untuk itu menjadi perhitungan akhir sang pemimpin kita, Yesus sendiri, yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan kita semua mendengarkan sapaan Yesus yang pribadi. Bagus sekali engkau hambaku yang setia dan bijaksana. Engkau sudah setia dalam perkara kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Semoga. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan dan renungkan tadi. Kita berdiri dan kita mengakukan syahadat para rasul yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus putranya demi keselamatan kita. Bagi Bapa Suci Paus, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya kami semakin dekat dan cinta padamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para
uskup dan imam. Ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberi harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak bersuara. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu untuk keluarga Refli Kasih Kaligis, atas rahmat-Mu menjaga dan memberikan umur yang baru kepada Bapak keluarga Bapak Refli, ulang tahun yang ke-42 pada tanggal 12 Agustus, dan anak terkasih Mikael Leonard Kasih, usia 16 tahun di tanggal 17 Agustus. Jagalah dan berkatilah perjalanan hidup keluarga-keluarga-Mu ini, agar mereka semakin dipelihara dalam kesehatan badan jiwa yang tetap, kelancaran dalam tugas, pekerjaan, dan cita-cita hidup keluarga ini. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Kami juga berdoa bersama keluarga Yofri Lencewas Undap yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-6 pada hari ini tanggal 23 Agustus 2020. Bapa yang Maha Baik, Engkau sudah mengutus Yesus Kristus hadir dan lahir dalam sebuah keluarga, sehingga keluarga itu menjadi keluarga kudus, keluarga kecil, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diselamatkan. Maka hadirlah dalam keluarga Yofri Lencewas Undap, sehingga keluarga ini semakin langgeng dalam cinta-Mu, dan oleh rahmat dan berkat-Mu segala tugas pekerjaan mereka senantiasa berjalan dengan lancar, penuh kesuksesan, kesehatan, dan mereka boleh saling membahagiakan dalam hidup sehari-hari, hari ini dan selanjutnya. Lindungilah dan berkatilah keluarga ini. Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami memohonkan restu-Mu untuk paroki kami yang sedang berupaya mengelola lahan Watu Pinantik setiap hari Senin. Kiranya Engkau selalu memelihara kami, memberikan kami kemampuan, persekutuan yang bekerja sama, memberikan kami cuaca yang baik, kesehatan yang tetap, agar kami boleh bekerja sama dalam rangka pengembangan lahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat dimanapun kami berada. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan upaya-upaya kami besok dan ke depan, agar semua rencana kami oleh restu-Mu boleh berjalan dengan lancar. Banyak donatur yang bisa membantu kami, dan teristimewa banyak umat yang boleh berkorban, bekerja sama untuk hal-hal yang maju dan berbuah.
Marilah kita mohon kepadanya. Tuhan, jadikanlah kami pelayan kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tolonglah kami menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan kebenaran, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus. Sebab Dialah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 380. Lagu persembahan. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkat kurban Kristus Engkau telah memperoleh satu umat sebagai milik-Mu. Sudilah mengaruniakan bagi kami anugerah persatuan dan damai di dalam gereja-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan pada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu, khususnya seluruh umatmu di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gereja ini. Rahmatilah kami dengan semua kekuatan yang berlimpah untuk segala tugas pekerjaan dan cita-cita hidup dan keluarga kami. Teristimewa jauhkanlah kami dari pelbagai macam sakit penyakit, khususnya dari serangan virus corona. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang saleh, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah mengalir dari hati, Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani.
Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Puji syukur. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga daya belas kasih-Mu menyempurnakan karya penebusan-Mu dalam diri kami. Bantulah agar dalam segala hal kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Beberapa pengumuman. Pertama-tama terima kasih banyak kepada seluruh umat beriman yang sudah mengikuti misa ini, baik secara live streaming pun petugas-petugas istimewa yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santa Monica, dan bidang 1 Dewan Pastoral Paroki serta tim Komsos yang hadir. Terima kasih atas pelayanan dan kebersamaan yang sudah kita bangun bersama. Kedua, besok ada kerja bakti umat dalam rangka pemberdayaan lahan misi Watu Pinantik. Informasi detail tentang kegiatan itu saya sudah kirim lewat pesan digital WhatsApp, baik di Dewan Pastoral Paroki, Dewan Pastoral Paroki Inti, Komsos Paroki, Arisan DPP, OMK, dan wilayah-wilayah rohani yang sudah membangun grup WhatsApp. Itu sebagai informasi sekaligus ajakan untuk kita semua ambil bagian dalam rangka pengembangan paroki kita yang kita wujud nyatakan lewat bekerja bersama-sama dan bekerja sama untuk itu. Saya tunggu kehadiran Anda besok di lahan Watu Pinantik. Demikian, mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjumpaan ekaristis kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda masing-masing dan segala usaha-usahanya selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi, dikuatkan dan direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, mari pergi kita semua diutus. Amin. Lagu penutup Puji syukur 668.
Tuhan Allah